Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Bang Deddy, kenapa pilihan nomenklaturnya adalah Indonesia unggul gitu ya? Saya kemarin nanya ya ke beberapa, termasuk Mas Andi Wijayanto, katanya memang ini kita fokus grup discussionnya panjang sekali, tapi memang penyelesaian dan kemudian packaging visi misinya memang baru diselesaikan beberapa jam. Tapi mungkin bisa cerita Indonesia unggul, kenapa milih nomenklatur itu? Ya, saya kira itu lebih achievable daripada Indonesia emas ya, atau lebih dari sekedar normatif dibanding dengan Indonesia maju gitu ya. Unggul itu kan berarti sesuatu yang memang kokoh dan solid ya, bukan sekedar tambahan-tambahan gitu ya, tapi emang sesuatu yang punya fundamental yang kuat. Itu kenapa kita mengatakan unggul, jadi tidak sekedar nilai tambah gitu ya. Keunggulan itu memang harus long lasting. Kenapa? Karena memang kita negara yang akan mendapat bonus demografi yang sangat-sangat besar gitu ya. Itu adalah modal dasar pembangunan yang menurut kami akan menjadi tikungan sejarah bagi bangsa ini. Kalau kita tidak keluar dari jebakan ledakan demografi ini, maka Indonesia tidak akan pernah bisa jadi bangsa yang lebih baik dari hari ini. Dan itu sudah terlihat terjadi di beberapa negara Amerika Latin misalnya gitu ya. Pada saat mereka menghadapi bonus demografi, mereka gagal mempersiapkan. Padahal mereka punya sumber daya alam yang banyak, misalnya gitu ya. Mereka punya iklim yang mirip-mirip juga dengan kita, tapi mereka semua gagal. Dan itulah yang saya kira juga yang menjadi concern dari Pak Jokowi, sehingga memang kita akhirnya memutuskan ya. Dan itu juga bahasa yang disampaikan oleh para peserta FGD kita. Memang kata unggul itu ya lebih reasoning, istilahnya orang lebih punya reasoning untuk percaya daripada sesuatu yang berlebihan seperti Indonesia emas atau sesuatu yang normatif seperti Indonesia maju. Itu kata hasil FGD, bukan kata saya. Ya, sehingga akhirnya memang kita memutuskan untuk memakai Indonesia unggul. Jadi ada indikator keunggulan yang dimaksud dengan unggul itu apa di beberapa poin tadi, ada ekonomi hijau. Betul. Ada bagaimana lingkungan hidup juga memberi kekuatan, bukan justru menjadi sandungan gitu ya. Bagaimana aspek manusianya, karena ini kan manusia muda ini banyak sekali. Sehingga mereka memang benar-benar harus menjadi subjek daripada semua gerak pembangunan itu sendiri ya. Mereka memang harus didorong untuk berpartisipasi, didorong untuk mampu berkontribusi, difasilitasi untuk mampu memberikan yang terbaik bagi dirinya. Ya, setidaknya, sehingga dengan semua mereka memberi yang terbaik bagi dirinya, otomatis kan akan menjadikan sesuatu yang terbaik bagi bangsa dan negara. Itu harapannya. Kalau di Pak Prabowo sebenarnya udah dibahas nggak secara substantif? Katanya udah siap kan tadi? Ya, visi jadi kalau Pak Prabowo itu selalu bicara visi besar Indonesia emas 2045. Nah, supaya tidak salah saya bacakan beliau selalu bicara nih visi besar tentang mewujudkan Indonesia emas 2045. Nah, dalam pidatonya beliau sering menekankan pentingnya memanfaatkan bonus demografi ini, Christian. Nah, bonus demografi ini harus dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, Pak Prabowo punya 17 program prioritas dan 8 program cepat yang telah dirumuskan mencakup peningkatan kualitas SDM, peningkatan dan pengembangan ekonomi, peningkatan infrastruktur yang diharapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan juga memperkuat ekonomi nasional sehingga generasi muda dapat berkontribusi maksimal untuk mewujudkan Indonesia emas. Jadi ada 17 program prioritas dan 8 program cepat. Itu sudah dirumuskan oleh Pak Prabowo. Nah, bicara 17 program tersebut tentu banyak itemnya. Mulai dari mencapai swasembada pangan, memberantas kemiskinan, memberantas korupsi, meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, memperkuat pertahanan negara, mencapai swasembada air, swasembada energi, menyempurnakan penerimaan keuangan negara, dan lain-lain. Itu 17. Ada juga 8 program cepat yang dicanangkan oleh Pak Prabowo. Membangun sekolah-sekolah unggul di seluruh kota kabupaten, mencetak dan memproduksi lumbung pangan, melanjutkan program Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, dan program Keluarga Harapan. Intinya apa? Intinya komitmen Pak Prabowo bagaimana melanjutkan dari keberhasilan fondasi yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Dan beliau berkomitmen dengan cawapres yang akan diumumkan ini, melanjutkan keberhasilan
dan fondasi yang telah diletakkan oleh Pak Jokowi. Bang Deddy, bagaimana kemudian kalau kita dengar nih secara sekilas ya penjelasan Bang Deddy dan juga Bang Andre pada pokoknya sama. Tetapi kemudian bagaimana kalau mengusung soal keberlanjutan kan pada intinya adalah apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi sekarang jangan sampai kemudian mundur tapi lebih maju lagi. Bagaimana kemudian ada diferensiasi nih antara apa keberlanjutan yang disampaikan sama Pak Prabowo dan keberlanjutan mungkin yang akan ditawarkan oleh Pak Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD kalau terpilih? Kalau kita gini, di seluruh dunia yang namanya isu kampanye itu nggak akan jauh-jauh dari manusia, kesehatan, ekonomi, lapangan kerja, itu saya kira tidak akan ini gitu loh. Tetapi kan kita melihat begini, tantangan bangsa tadi bahwa kita akan menghadapi bonus demografi. Dan realita kita ya, dulu setelah Nawacita, periode kedua Pak Jokowi itu sebenarnya mau fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Tetapi kan kemudian kita menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Lalu terjadi 19, lalu terjadi yang namanya economic slowdown ya, dan sampai hari ini masih terasa karena konflik geopolitik yang tidak berkesudahan. Dulu Ukraina, sekarang terjadi lagi di Palestina. Jadi ada uncertainty yang luar biasa terjadi secara global dan secara kita sendiri lokal di Indonesia gitu ya. Tetapi dan oleh karena itu maka tidak bisa tidak semuanya harus bermuara pada manusianya. Ya, Pak Jokowi sudah membangun konektivitas yang begitu luar biasa, infrastruktur yang mendukung untuk kita bisa katakanlah menjadi bangsa yang lebih mandiri. Ya, semua jalan sudah terhubung gitu ya, walaupun masih tingkat nasional ya. Persoalan kita kan nanti kemudian bagaimana provinsi, kabupaten dan bahkan sampai ke desa itu bisa ini. Nah, kita kalau ditanya diferensiasi, ya mungkin program bisa saja sama, tapi kan karakter pemimpinnya mungkin berbeda. Konkretnya misalnya? Loh, konkretnya adalah Pak Ganjar ini kan kepala daerah yang sudah terbukti 2 periode dan punya beberapa program spesifik yang dia lihat dari hasil pergumulannya terhadap persoalan masyarakatnya. Misalnya bagaimana beliau melihat bahwa orang-orang miskin itu kalau tidak ditampung, diberi tempat yang khusus memang tidak akan pernah bisa bersaing. Oleh karena itulah beliau membangun SMK khusus anak miskin misalnya. Lihat bagaimana beliau mendorong begitu banyak UMKM, menyambungkannya dengan katakanlah market yang lebih luas gitu ya. Itu kan hal-hal yang kemudian lahir dari pengalaman. Jadi saya kira Pak Ganjar punya kelebihan ya. Di situ ya, sebagai orang yang sudah eksekutif di daerah gitu ya, sebagai eksekutif yang memang sudah mengelola anggaran, mengelola daerah yang tidak langsung di bawah perintahnya. Ya, bandingkan dengan Pak Anies misalnya, dia kepala daerah tapi wali kota itu seperti camat di daerah lain. Jadi dia yang mengendalikan DKI, beda dengan Pak Ganjar. Beliau gubernur tetapi kepala daerah kabupaten dan kota itu tidak di bawah kontrol gubernur. Jadi sehingga apapun yang beliau capai sendiri itu memang karena terobosannya, kegigihannya untuk melakukan sesuatu yang efektif. Termasuk leadership memimpin bagaimana mengkoordinasi kepala-kepala daerah di tingkat 2 yang mungkin beda latar belakang partai, beda kondisi sosioekonominya di setiap daerah juga gitu ya maksudnya ya. Oke, kalau Pak Prabowo gimana bedanya? Apa bedanya diferensiasinya dengan Pak Ganjar kalau memang bicara mengenai keberlanjutan? Tadi aksentuasinya juga di SDM. Tadi yang disinggung Bang Deddy. Yang mana? Situasi kondisi dunia penuh ketidakpastian. Geopolitik berubah-ubah saat ini. Disitulah figur Pak Prabowo dibutuhkan. Orang yang paham geopolitik, geostrategi dan terbukti bersama Pak Jokowi berhasil menjadi tokoh pemersatu bangsa. Nah, di saat krisis itu menghantam Indonesia saat ini, bukan Indonesia, seluruh dunia. Krisis ekonomi, pangan, energi, dan bahkan ketidakpastian dunia, perang Rusia dan Ukraina yang tidak tahu kapan akan berakhir. Sekarang kita lihat konflik di Timur Tengah luar biasa antara Palestina dan Israel. Kita melihat, mohon maaf ya, pembantaian yang dilakukan oleh Israel kepada masyarakat Palestina gitu loh. Ini menyebabkan Indonesia butuh pemimpin yang bisa mempersatukan, pemimpin yang paham geopolitik dan geostrategi. Itu ada di Prabowo Subianto. Dan memang Pak Prabowo dengan segala pengalaman beliau melihat bahwa kondisi di lapangan, makanya beliau itu sejak puluhan tahun yang lalu di saat belum ada tokoh politik, pejabat publik, ketua umum partai bicara soal
stunting, Pak Prabowo sudah berteriak sudah puluhan tahun yang lalu soal bagaimana stunting harus itu. Makanya Pak Prabowo selalu tegas, setiap programnya beliau sampaikan, saya akan berikan makan gratis untuk anak-anak Indonesia. Supaya apa? Supaya memang ada peningkatan SDM, kualitas SDM. Jadi kita tidak hanya bicara yang manis, tapi harus ada program aksi konkret. Itu yang dimasukkan dalam salah satu 8 program cepat Pak Prabowo Subianto. Itu kita eksekusi. Jadi dengan kemampuan beliau selama ini, ya insya Allah kita meyakini dan pengalaman beliau, ya ikut Pak Jokowi, belajar langsung dari Pak Jokowi, dan beliau berhasil mewujudkan bagaimana diplomasi pertahanan yang luar biasa. Indonesia sekarang disegani di mana-mana ya. Oke. Insya Allah di tengah krisis yang melanda dunia, Prabowo jawabannya. Gitu. Bang Andre tadi kan kalau Bang Deddy kan menggarisbawahi bahwa Pak Ganjar karena di eksekutif selama 2 periode di Jawa Tengah itu juga ada exercise selama 10 tahun. Jadi intinya gini. Menangani menjadi eksekutor ya, menjadi eksekutor ya. Kalau Pak Prabowo kan spesifik sekali nih tampaknya ya. Anda bisa menjelaskan tampaknya spesifik sekali di bidang pertahanan saja. Berarti bakal calon wakil presidennya yang punya latar belakang kepala daerah juga ya, yang pernah menangani. Mulai jebakan Batman. Ya. Mulai jebakan Batman. Iya enggak? Yang jelas kisi-kisi sudah disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra. Yang mana kisi-kisi yang mana nih? Sebentar. Kebanyakan kisi-kisinya soalnya. Kita buka dulu contekan. Coba, kita bacakan kisi-kisi dulu biar jangan sampai salah Kang. Soal banyak tiap hari ada pernyataan baru Kang. Enggak ada, ini kisi-kisi nih. Coba mana. Ada pantun. Mana? Nih, kisi-kisi ada 2 pantun. Ya. Pertama nih, Indonesia negeri yang kaya raya. Indonesia negeri yang kaya. Kita nggak bisa pantun masalahnya. Biasanya bekerja biasanya. Indonesia negeri yang kaya. Ya. Penduduknya berjuta-juta. Kita ingin Indonesia jaya. Prabowo dan anak muda jawabannya. Oh, oke, anak muda ya. Oke. Itu pantun kedua. Ya. Beli pisang sambil sepedaan. Pulangnya mampir di stasiun balapan. Waduh, Solo nih. Cawapres Pak Prabowo segera diumumkan. Dia sosok berpengalaman di pemerintahan. Nah, Berpengalaman di pemerintahan sih masih ambigu. Di Pak Erick Thohir juga berpengalaman di pemerintahan. Beliau sebagai Menteri BUMN, ya kan? ya intinya Fristian. Tapi kok ada Solo balapan itu loh, stasiun balapan. Ini kan pantun, silahkan terjemahkan masing-masing. Yang jelas Fristian, pasangan Pak Prabowo ini akan saling melengkapi, baik untuk menunjang kemenangan dan untuk menunjang kinerja pemerintahan Pak Prabowo nanti ya di 2024 nah itu pertanyaan sampai saya tadi, 2029. apakah yang punya latar belakang sebagai eksekutor? Saya sampai susah nyari kata-katanya eksekutor yang tadi jelas kan itu. sudah. Dan Pak Prabowo itu, sebentar Bang, Pak Prabowo itu eksekutor. Christian bayangkan, Pak Prabowo itu pemimpin yang berani, mengambil keputusan dengan cepat, tegas. Bayangkan beliau waktu itu baru masuk jadi menteri, harus mengambil keputusan, puluhan triliun anggaran harus putus. Dan beliau mencium bau korupsi. Waktu beliau jadi menteri, beliau lapor ke presiden, Pak saya tidak mau eksekusiin, karena ini banyak markup pemberosan. Itu menunjukkan apa? Kita bukan butuh pemimpin yang hanya berkata-kata, tapi berani mengeksekusi dan berani memberantas korupsi. Gitu. Itu Prabowo Subianto di tengah ketidakpastian politik dunia ini. Yang terjadi ya? Iya, itulah jawabannya solusi Indonesianya Prabowo Subianto. Bang Deddy kenapa tadi? Ya kan gini, ini kan Pak Jokowi selalu kan maunya kerja cepat ya. Dan kita menyaksikan beliau itu tiada hari tanpa keliling. Oleh karena itu tentu Pak Jokowi kalau menurut logika common sense tentu berharap yang meneruskan dia itu bisa lari lebih cepat dong. Ya. Kami membayangkan bahwa Pak Ganjar itu memang ditakdirkan untuk menjadi lari lebih kenceng. Ini kan ibarat maraton. Indikator bahwa seorang Ganjar bisa lari lebih kenceng apa? Loh, kita lihat bagaimana dia kan hampir setiap hari turun ke lapangan juga selama jadi gubernur. Dan beliau memahami persoalan-persoalan itu berdasarkan realita pengalaman. Ini kan tinggal mengeskalasi ke tingkat nasional, ya. Dan dia punya keleluasaan lebih besar untuk melakukan sesuatu yang lebih konkret ketika menjadi presiden dibanding sebagai gubernur, karena gubernur itu kan hanya perpanjangan pemerintah pusat, ya. Jadi saya kira eskalasi atau katakanlah percepatan yang akan dibawa
dan berpotensi ada pada Pak Ganjar tuh sangat ketara gitu ya. Karena kan kita lihat Pak Jokowi bukan orang yang senang di kantor ya. Ya jarang sekali dia duduk-duduk santai di rumah Pasti juga. belusukan. Ya sehari bisa 3-4 tempat dia jalanin dan memang itulah yang kita butuhkan. Mengecek sampai detail. Tugas apapun yang dikerjakan nggak bisa hanya terima laporan. Ya kemudian berujung gagal misalnya baru dia datang gitu kan, itu kan satu hal yang tentu tidak akan terjadi pada Pak Ganjar. Karena apa? Beliau juga detail, ya sampai urusan yang paling kecil. Ingat beliau tuh punya saluran khusus langsung dengan masyarakat loh. Beliau mengelola sendiri Twitternya, media sosial. akunnya, Ya. yang setiap orang bisa bully dia, bisa ngadu pada dia. Jadi kami melihat bahwa memang jawaban yang dibutuhkan untuk kita menghadapi bonus demografi yang kita hadapi ini memang seseorang yang berlari lebih cepat dari Pak Jokowi dalam hal pemikiran, eksekusi, gitu ya, dalam hal mencari terobosan sehingga apapun yang menghalang itu bisa dengan cepat diatasi, gitu, dan tidak perlu katakanlah menunggu rapat ke rapat atau apa gitu ya. Rapat bisa Zoom kata beliau selalu kan. Tinggal panggil Zoom rapat ya itu udah rapat gitu kan. Tinggal putusin gitu kan. Jadi itu kelebihan beliau. Energik sekali ya. Bukan hanya fisik ya maksudnya, tapi secara pemikiran beliau itu memang sangat energik. Makanya tagline-nya gerak cepat Gerak Indonesia cepat, unggul ya. gaspol. Gaspol ya katanya. Ini berarti kalau Pak Prabowo akan belusukan juga kalau nanti terpilih jadi presiden. Tentu dong. Itu kan kewajiban beliau sebagai Pemimpin. Itu sudah dilakukan beliau waktu jadi Menteri Pertahanan. Bagaimana beliau melihat kelengkapan tentara di barak-barak, di batalion-batalion berkeliling. Ya, mungkin memang bedanya Pak Prabowo, mohon maaf, Pak Prabowo nggak pergi maraton lari-lari sehingga nggak terlihat berlari cepat. Ya, jadi Pak Prabowo tuh Tadi datang. aku nggak menyinggung fisik loh, Ya. tapi lebih kepada bagaimana cepat gerak mengambil cepat, ya. keputusan. Jadi Gerak cepat Pak mengambil Prabowo, keputusan. Pak Prabowo tentu ke lapangan bertemu dengan prajurit karena beliau Menteri Pertahanan, beliau tahu persis apa kebutuhan prajurit. Ya itu tugas beliau memenuhi kebutuhan-kebutuhan prajurit. Beliau tahu apa yang dibutuhkan oleh prajurit, apa yang dibutuhkan kebutuhan terkecil keluarga prajurit. Itulah tugas beliau sebagai Menteri Pertahanan. Bagaimana kita lihat dalam 4 tahun tugas yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada Prabowo bisa dieksekusi oleh Pak Prabowo. Bagaimana melakukan peremajaan alutsista, bagaimana meningkatkan kesejahteraan prajurit, bagaimana meningkatkan kualitas SDM prajurit. Ya, itu bisa dilakukan. Hal-hal yang diinginkan oleh Presiden soal membenahi pertahanan itu sudah dilakukan oleh Pak Prabowo. Makanya, Christian, apapun lembaga surveinya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah menteri berkinerja terbaik di kabinet Pak Jokowi. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan memang Prabowo mampu dan bisa, dan itu tergambarkan dari berbagai survei yang keluar dalam 2 hari terakhir. Ada indikator hari ini Pak Prabowo unggul di 3 pasang dan alhamdulillah unggul lebih 12% dibandingkan Mas Ganjar, dan head to head itu, dan kemarin LSI-nya Jayadi Hanan juga menunjukkan Pak Prabowo unggul 11% dibandingkan Mas Ganjar. Itu menunjukkan apa? Rakyat puas dan yakin kinerja Prabowo Subianto. Bicara soal survei dan bicara soal kode yang disampaikan oleh Andre Rosiade tadi soal stasiun balapan. Kita lihat nih, ada juga survei yang kemudian menunjukkan bagaimana kalau Pak Prabowo berpasangan dengan sejumlah tokoh yang disebut potensial menjadi bacawa pres. Ya, satu ada Pak Prabowo dengan Bu Kofifa ini tinggi, Bang Andre. Survei yang baru dibikin. Ya Oktober dong, jangan pakai survei September lagi. Ini September nih, Pakai ya Oktober. Ini udah pasangan Nggak, nih. Di Oktober ada yang pasangan juga. Baru dirilis kemarin. Nah, belum dikasih sama Andre Rosiade ke kita. Ini September 2023. Kalau dengan Pak Erick itu di posisi 2, justru dengan Mas Gibran nih kecil nih, Bang Andre, 5,1% doang dibanding dengan Bu Kofifa ya, 62,4%. Bang Andre, jadi gimana nih sosok yang melengkapi ini, melengkapi elektabilitas, melengkapi kapabilitas, melengkapi latar belakang, atau gimana Bang Andre? Seharusnya, saran saya nih sama BTV, harusnya periode survei Oktober. Kalau bicara survei indikator politik, kalau Oktober gimana hasilnya? Survei politik indikator ini sudah ada yang terbaru, hari ini dirilis. Jadi Christian seharusnya mengolah data terbaru. Kalau terbaru mungkin bisa disampaikan oleh Andre Rosiade, emang terbaru berapa? Nah, ini saya buka contohnya. Buka lagi catatannya.
Nih, kita bukan contekan, kita cari beritanya. Karena baru dirilis hari ini. Dirilis ya hari kan? ini. Jadi kemarin Ya. LSI-nya Jaya Dianan itu menyebutkan bahwa Pak Prabowo, mohon maaf ya, berpasangan dengan Bu Khofifah atau berpasangan dengan Mas Gibran atau berpasangan Pak dengan Erik. Bang Erik itu unggul dibandingkan pasangan Mas Ganjar dan Pak Mahfud maupun Pak Mas Anies Anies Baswedan dan dan Muhaimin Iskandar. Pak Muhaimin. Itu hasil surveinya. Coba dibuka Jaya Dianan. catatannya coba. Ini Ya. saya bukan dibuka. Baru. Nih saya kasih lihat nih. Termasuk soal bacawa pres, sosok-sosok bacawa pres kan beda-beda tuh. Tadi kan ada Bu Khofifah beda. Ini kita buka ya LSI ya. hasilnya LSI ya ini. Ketika berpasangan dengan Pak Erik. Ini Fristian. Ya, Fristian bisa baca. Dah. Nih. tuh. Nih, ini tiga pasang capres ya. Pak Prabowo Subianto bersama Erick Thohir itu 38%. 38 ya. Ya, Mas Ganjar Pranowo dengan Pak Mahfud itu 32,3%. Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar 22,9%. Tidak tahu dan tidak menjawab 6,9%. Itu simulasi pertama. Ini LSI-nya Jaya Dianan kemarin dirilis. Yang kedua, Pak Prabowo Subianto Khofifah dengan Ibu Khofifah 36,3%. Oke, justru lebih tinggi bersama dengan Pak Erik ya. Ya, kedua Mas Ganjar dan Pak Mahfud 33%. Lalu yang ketiga Mas Anies dan Pak Muhaimin 23,4%. Terakhir simulasinya Pak Prabowo dengan Mas Gibran 36%. Mas Ganjar dan Pak Mahfud 33,1%, Mas Anies dan Pak Muhaimin 23,5%. Ini rilisnya Jaya Dianan kemarin, survei dilakukan tanggal 2 sampai 8 Oktober yang Awal lalu Oktober ya. dengan responden 1.620. Oke. Nah, itu yang baru itu. Kalau indikator saya coba buka dulu. Ya, indikator juga ada dengan Mas Ada. Gibran ya. Ntar coba kita buka. Indikator saya coba buka. Ini baru dirilis kemarin nih Bang Deddy katanya. Nah, Berapa? 37,5 ya? nggak lupa saya. Prabowo Gibran 37,5%, Saya nggak hafal. Ganjar Mahfud 32,2%, Ya. Ya. betul ya angkanya ya? Hafal. Anies Christian. Muhaimin 22,7%. Oh, dibisikin di suara Iya, langit iya, ya. iya. Itu hasil surveinya. Harusnya itu ditampilkan di layar. Oktober ya? Ini Oktober Oke. ini Nanti survei. kalau kita ngobrol lagi kita tunjukin. Ini bulan survei Oktober. diambil tanggal sebentar. Ya, oke. Tanggalnya mana ya? 1 sampai 2 Oktober tadi. Ya, pokoknya awal Oktober. Awal 2 sampai 10 Oktober. Oke, 2 sampai 10 Oktober. Lebih Oke. baru daripada tanggalnya. September tadi. Enggak, Oke. ya dari September Ya kan, tadi. tadi September yang kami tunjukin. Oke, kita coba perbandingkan. Tapi Bang Deddy terakhir buat Anda. Bang Deddy, di tengah dinamika yang terjadi saat ini, muncul nama Mas Gibran, kemarin juga banyak yang mengait-ngaitkan ketidakhadiran Pak Jokowi di saat pendaftaran dan lain-lain. Tapi mungkin Anda punya pesan kepada semua pihak yang punya spekulasi dan persepsi sendiri terhadap dinamika internal yang terjadi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada Pak Jokowi, ada Bu Mega, ada Mas Gibran. Sebenarnya apa yang terjadi? Dinamika internal saya kira nggak ada ya. Yang ada adalah eksternal yang coba menarik-narik persoalan ini menjadi persoalan internal PDI Perjuangan. Kita nggak ada masalah. Saya kira partai ini tetap solid apapun itu. Dan saya hanya ingin sampaikan bahwa di atas kekuasaan yang lebih penting adalah bagaimana menjadi bangsa yang beradab. Oleh karena itu dalam berpolitik kita juga punya keadaban politik. Dalam berhubungan antar manusia juga kita punya nilai-nilai yang harus kita pegang kuat. Kita juga harus berkontestasi dengan penuh martabat. Gitu ya. Jadi ini kan bagaimana menjadi kualitas seorang manusia politik, insan politik yang memang menyumbang peradaban politik yang lebih baik. Jangan the ends justify the means, kan kira-kira seperti itu ya. Karena hari-hari ini bangsa ini memang sedang diuji. Apakah kita benar-benar akan menjadi bangsa yang penuh nilai-nilai yang luhur atau memang semuanya bisa didagangin? Kan itu saya kira yang ada tantangan di depan, menu yang ada di depan kita hari ini. Oke, baik. Terima kasih. Kita tunggu nanti kapan pendaftaran baca pres Sing dan sabar, baca pres. ojo kesusu. Ya, masih sampai tanggal 25 Oktober kok. Iya, 25 masih ada Oktober waktu. 2023. 5 hari lagi. Iya, masih ada waktu 5 hari lagi. Bang Deddy, terima kasih sudah hadir di Studio BTV. Bang Andre, terima kasih sudah hadir di Studio Christian. BTV. Terima kasih Bang Deddy. Ya, saling terima kasih nih ya. Ya kan? Kita Itu sama-sama solid kita. terimanya sama Ya, juga. ya. Thank you ya. Thank you Bang Deddy ya. Thank you. Usai jeda kami akan kembali dengan wawancara saya bersama dengan Andi Wijayanto dan Andi Gani. Kita bicara lebih dalam mengenai visi misi yang kemarin sudah disampaikan oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengenai Indonesia Unggul. Usai jeda.